Tahukah kamu bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan, penebusannya, kebangkitannya, dan kuasanya yang dicurahkan atas kita, semua itu dilakukan Tuhan agar kita mengalami progres. Tuhan akan memampukan kita untuk tidak menjadi statis, tetapi dinamis, terus bergerak maju seturut kehendaknya dalam segala aspek rohani sekuler kita. Tuhanlah yang menolong kita untuk mengambil keputusan hidup yang tepat dan terus mengabdi kepadanya. Di dalam Dia, kita menemukan cara hidup yang baru, cara hidup anak-anak Allah, pengikutnya yang bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki ketaatan yang terus berkembang dalam iman yang berpusat pada Injil, meski berada di bawah tekanan duniawi. Dan di dalam Dialah kita menemukan sukacita sejati, sebab kita tahu Kristus selalu bersama kita dalam seluruh proses iman yang kita jalani. Karena Injil yang sejati memimpin kita untuk berprogres dalam iman kepada Kristus. Oke, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Wah, ini kok kayaknya mau keluar tapi kok kayak lemes-lemes gitu ya. Masih ngantuk ya? Ini kayaknya masih buka-buka bantal nih ya. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan. Satu sukacita buat saya secara pribadi, saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Kalau kata pepatah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Kalau udah dikenal, saya mau dong disayang-sayang. Ya, nama saya Devli Yosia Kairupan. Bukan keserupan ya, tenang aja. Saya Devli Yosia Kairupan. Saya datang hari ini bersama dengan istri saya, the one and the only one. Ya, boleh berdiri sayang? Ya, dengan anak saya, gitu ya. Jadi kami keluarga bahagia, gitu ya. Puji Tuhan. Bahagia sayang ya. Harus memastikan dulu nih. Nah, saya cuma punya waktu 30 menit ya. Saya ini sebenarnya asli orang Makassar, gitu ya. Saya datang dari Makassar, lalu kemudian saya lahir di sana, saya besar di sana. Dan 2010 saya memutuskan untuk datang ke Malang untuk sekolah Alkitab. Memberikan hidup saya seutuhnya buat pekerjaan Tuhan, ya. Jadi saya melayani Tuhan. Saya sekarang tinggal di Malang. Saya sebelumnya karena per Juni tanggal 14 kemarin saya udah resign. Selama kurang lebih 6 tahun saya mengajar di Bina Bangsa School sebagai guru di sana. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk resign karena saya merasa bahwa panggilan saya kayaknya akan lebih sangat berguna kalau saya di pastoral. Seperti itu ya. Jadi itu perkenalan singkat saya. Jadi jangan sampai nanti, ini siapa ya? Badannya besar gitu ya. Badannya besar. Terus nggak kenal gitu ya. Nanti kalau kita di jalan, kalau kita udah ketemu udah bisa tahu gitu ya. Nama saya Devli. Bisa dipanggil Devli. Terserah mau panggil Kak, mau panggil Bang, jangan panggil Om. Gitu ya. Saya merasa saya jadi tua seperti itu ya, walaupun memang saya udah tua, tapi saya merasa bahwa jiwa saya masih muda. Nah, pada pagi hari ini, pengurus kaum muda memberikan tema Better Together. Ya, Better Together. Coba lihat kanan kirinya deh. Lihat apakah wajah-wajah ini yang membuat saya semakin dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan wajah ini yang membuat saya semakin saya kehilangan kasih karunia, gitu ya. Ya nggak apa-apa, boleh lihat kanan kirinya sekarang. Semua pada kenal kan? Saya takutnya kalian nggak pada kenal. Semua udah tahu satu sama lain kan? Nah, untuk mempercayakan suasana, walaupun saya cuma punya 30 menit, boleh deh jabat tangan satu dengan yang lain dulu deh. Gitu, keluar dari tempat duduknya, jabat tangan satu dengan yang lain, gitu ya. Biar ngantuknya tuh hilang. Biar ngantuknya orang ya. Dulu kalian di belakang banget. Elizabeth. Hey bro. Oh yang hai. Halo.
Nah gitu dong, biar saling tahu gitu ya. Saya takutnya kalian ini ternyata satu gereja tapi tidak saling kenal ya, itu bahaya ya. Sangat berbahaya satu gereja tapi nggak saling kenal. Oke, bagaimana mungkin kita bisa better together kalau dalam satu lingkaran aja kita tuh nggak saling kenal? Dan pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan kepada saya. Mari kita buka semua Alkitabnya. Kalau nggak bawa yang seperti ini, yang besar ini ya, ini gitu, nggak apa-apa. Bisa buka HP sucinya, bisa buka tab kudusnya, gitu ya. Silahkan. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Yang sudah dapat katakan haleluya. Yang belum katakan amin. Haleluya. Amin. Oke. Untuk menghormati firman Tuhan, bolehkah kita berdiri sekali lagi, kita baca sama-sama firman Tuhan ini? Oke, kita baca firman Tuhan ini ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan? 2 orang tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Silakan duduk kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Nah, kita mau belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini dengan sangat jelas. Ini menunjukkan bagaimana mungkin orang itu bisa bertahan kalau dia hanya seorang diri. Ya, saya nggak mungkin bisa sendirian melakukan segala sesuatu tanpa adanya orang lain. Bagaimana mungkin kita sebagai komunitas bersama, komunitas apa nih? Energize. Namanya keren nih, energize gitu ya. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menjadi kelompok yang energize kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Self-centris, egocentris. Gak, gue gak mau sama lo. Pokoknya gua. Ke gua aja lo sekalian. Ya, udah, saya gak bisa. Saya gak bisa hidup dengan orang lain. Ke hutan sana lo, tinggal. IKN tuh bareng-bareng tuh. Gitu ya. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Bagaimana supaya kita bisa menjalankan tema yang diberikan pada pagi hari ini, better together. Better together as a team. Ya, better together as energized. Saya menganggap dan saya berdoa biar semua gerakan anak-anak muda di GSJA, ya, bukan hanya di Batu Tulis, tapi di semua GSJA, kalau kita bisa bersatu, seharusnya kita bisa menjadi gerakan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tapi terkadang kita suka pasang tembok dengan orang-orang yang lain, dengan gereja-gereja yang lain. Bahkan kita menganggap bahwa itu musuh kami, itu adalah lawan kami. Kami harus lebih besar daripada gereja yang lain. Zaman ini adalah zaman kolaborasi. Kalau kita bisa berkolaborasi bersama, saya percaya di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan turun dan siap memberkati seluruh kehidupan anak-anak muda pada masa kini. Dari pembelajaran ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar 4 hal mengenai better together ini. Yang pertama, yang saya ingin bagikan kepada kita pada pagi hari ini lewat pembacaan firman Tuhan. Yang pertama, persahabatan itu akan membuat pekerjaan kita lebih efektif. Katakan amin. Kalau kita bersama-sama melakukan satu pekerjaan, itu akan sangat efektif. Contoh paling singkat.
Kalau misalnya datang nih, saya nggak tahu nih, di gereja ada koster nggak ya? Cleaning service ya. Nah, kalau misalnya anak-anak kaum muda digerakkan, kita yang ada hari ini berapa orang nih? Ada 500 orang? Wow, iman kita tuh harus besar gitu ya. Percaya nggak bakalan jadi 500 orang nih? Amin dong, itu jangan ragu. Wih, iya ya, saya tinggal ngomong, itu kan saya pulang gitu ya. Saya nggak ada masalah, itu PR kalian gitu ya. Nah, lalu kemudian, kalau misalnya kita bekerja bersama-sama, contoh paling simpel, kita membersihkan nih ya. Kalau cuma satu orang yang membersihkan, berapa lama selesai ruangan ini akan dibersihkan? Berapa lama? Lama ya? Habis itu yang satu orang ini jengkelnya minta ampun. Pulang, gue udah gak mau lagi ke gereja. Jadi babu gue di gereja, sendirian gue kerja gitu ya. Kalau sebenarnya hatinya ingin melayani Tuhan. Tapi kalau coba semua kita ini yang 500 orang ini kerja bersama-sama. Ada satu, ada yang ngevakum, ada yang ngelap alat musik, ada yang atur bangku. Berapa lama? Selesai ini cepat. Ya, oleh karena itu persahabatan ini akan membawa kita menjadi membawa pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan bersama-sama akan lebih efektif. Nah, secara tim ini penting. Ya, tidak lagi berpikir mengenai ya udah gua kerja bagian gua sendiri, lu kerja bagian lu, dan udahlah, gak usah pusing dengan apa yang gua kerjain. Nggak boleh seperti itu. Tapi harus bersama-sama kompak biar efektif. Nah, kalau misalnya kita mau melihat ada pertumbuhan di tempat ini, bukan hanya pengurus kaum muda yang bekerja, bukan hanya ketua kaum muda yang bekerja, bukan hanya pembina kaum muda yang bekerja, bukan hanya pengurus yang mungkin muka-mukanya, wajah-wajahnya yang ditampilkan biasanya tuh. Tadi saya datang ada tampilan wajah-wajah yang ganteng dan cantik gitu ya. Bukan hanya mereka yang kerja, tetapi kita semua yang bagian, yang namanya kita energize ini, kita bekerja bersama-sama sehingga pekerjaan Tuhan itu menjadi efektif. Amin. Cuma satu orang yang amin. Saya takutnya kita masih ngantuk nih. Rohnya udah balik kan? Gitu ya. Kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan efektif, maka kita harus bekerja bersama-sama. Satu di utara, satu di selatan, satu di barat, satu di timur. Bekerja bersama-sama, kumpul nanti di tengah, dan kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Dan kita bisa katakan, wow. Wow. Karena apa? Karena kita bekerja bersama-sama. Sehingga pekerjaan Tuhan itu akan menjadi sangat-sangat efektif. Bagian yang kedua, persahabatan itu memberikan penghiburan waktu kita sedang dalam bencana. Persahabatan itu akan membuat satu penghiburan bagi kita ketika kita sedang dalam tekanan atau masalah. Nah, coba lihat kanan kirinya sekarang. Ini teman-teman gue yang kayak Ayub nggak, sahabat-sahabat sialan kalau kata firman Tuhan. Gitu ya. Firman Tuhan yang bilang ya, bukan saya ya. Sahabat-sahabat sialan gitu. Coba lihat kanan kirinya, ini sahabat gue, ini sahabat baik atau sahabat sialan? Ih, ada yang lebih. Lu kayaknya sahabat-sahabat sialan deh. Iya. Waktu kita sedang dalam masalah, waktu kita sedang dalam tekanan, maka sahabat itulah yang akan menolong dan menguatkan kita. Kalau bisa, makanya saya bilang, kita bisa punya banyak teman, tapi yang namanya sahabat, saya pikir itu mungkin sedikit lebih tinggi daripada teman. Karena sahabat itu akan menaruh dirinya sebagai penolong buat temannya yang lain. Kalau ada yang namanya sahabat tetapi menjerumuskan sahabatnya, itu bukan sahabat namanya. Dia sahabat tapi sahabat sialan gitu ya. Kalau kata firman Tuhan. Itu. Makanya pilih siapa temanmu. Dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau berteman, dengan siapa engkau membangun relasi dan hubungan, dengan siapa engkau menjalin persahabatan. Apakah persahabatan itu adalah persahabatan yang toksik? Ih, gue gak mau lagi sama dia deh. Kenapa? Ih, soalnya dia itu loh, kalau di belakang gue itu dia ceritain semua kejelekan gue. Gitu ya, minta maaf nih ya. Kadang-kadang tuh minta maaf, sekali lagi minta maaf. Kadang-kadang tuh cewek tuh kayak gitu kan.
Kalau ketemu kan cipika-cipiki, halo guys, gitu ya. Pas gini tapi bukan, kadang-kadang, gitu ya. Ya kadang-kadang. Ih, gue udah gak mau lagi berteman sama dia. Gila, kita menceritakan semua. Iya, lu tahu nggak? Gue tuh punya masalah ini, banyak banget masalah gue. Diceritain semuanya. Udah selesai persahabatan mereka, diceritain semuanya. Lu mau tahu nggak? Ih, gue ada kabar bagus nih. Sahabat seperti apa engkau? Sahabat yang seperti apa engkau? Apakah kau membawa temanmu menjadi dekat dengan Tuhan? Ketika ada temanmu yang sedang kesusahan, yang sedang dalam masalah, datang menceritakan masalahnya. Lalu kau berkata, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kalau saya percaya seperti ini, semua percaya bahwa kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan, katakan amin. Masih kayaknya gak yakin nih. Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan, katakan amin. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saya percaya Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa berdoa buat orang lain. Kita bisa berdoa buat rekan kita. Kita bisa berdoa buat sahabat-sahabat kita. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini, saya percaya dan saya terlalu yakin bahwa kita akan menjadi sahabat yang membawa penghiburan bagi orang lain. Jangan sampai ketika orang mendengar nama kita, siapa itu? Pastor Jan. Aduh. Puji Tuhan, saya dengan Pastor Jan ini kami sahabat. Di dalam setiap pergumulan kami biasanya sharing, gitu ya. Kami sudah berteman sejak 2010, sekarang 2024. Udah berapa lama nih? 14 tahun. 14 tahun kami berteman. Ya, dia tahu saya tahu dia, gitu ya. Iya, kami bersahabat. Iya. Bu. Iya dong, kita bersahabat gitu ya. Tidak lebih gitu ya. Bahaya ya kalau gitu ya. Waduh. Langsung hilang kan? Iya, kami bersahabat. Dan ada waktu-waktu di mana saya sebagai sahabatnya dan dia sebagai sahabat saya, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, apalagi waktu kami masih hidup di Malang gitu ya, waktu Pastor John sakit, saya akan dengan sigap cari mobil, ke rumah sakit dan sebagainya gitu. Tapi waktu saya sakit dia diam aja. Canda gitu. Ya, kami sangat-sangat dekat, kami sangat-sangat dekat gitu ya. Saya bisa mencurahkan segala sesuatu yang saya alami dengan dia. Ya, ada satu kisah juga. Kadang-kadang gini, teman-teman, kita itu bergaul dengan semua orang, betul ya? Kita mungkin punya sahabat bukan hanya di gereja, tapi juga di dunia luar. Ya mungkin mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, ada satu waktu ketika saya masih sekolah di Makassar, teman saya nelfon, bro, lagi di mana? Saya lagi galau nih, lagi galau segalau-galaunya. Ya udah, kamu di mana? Saya lagi nonton dengan pada saat itu SMA ya, dengan mantan saya cewek gitu ya. Ya cewek lah, masa cowok. Lalu kemudian dia nelfon, saya tinggalin. Ya nggak bagus juga, jangan ditiru ya. Saya tinggalin untuk sahabat karena saya tipe orang yang sangat sahabat mania gitu ya. Saya seperti itu. Dan saya tinggalin nih. Saya izin, gue ke toilet dulu ya. Gitu. Terus nggak balik-balik. Pulang karena teman-temanku. Dan untung pada saat itu saya kunjungi teman saya. Mungkin kalau pada saat itu saya nggak kunjungin, mungkin dia udah bunuh diri. Makan kacang. Kalau kami di Makassar namanya ada Pantai Losari, dia tuh udah kepikiran bakalan lompat ke situ. Nah kalau lompat saya nggak tahu gimana hasil akhirnya ya, karena patah hati. Makanya hati-hati. Ya, ternyata orang kalau lagi patah hati tuh dunia gelap. Kalau teman-teman kalian pada pagi hari datang dan merasa dunia ini gelap, cek hati kalian. Lagi patah atau gimana, gitu ya. Saya datang ke sana. Saya nggak ngomong banyak, dia ngobrol banyak dan ini panjang lebar dan sebagainya, dan dia cuma bisa menangis. Setelah itu saya pulang, dia selamat, saya nggak selamat. Wah, lu di mana lu hari ini? Udah putus. Bye bye. Gitu. Tapi yang saya lakukan pada saat itu saya percaya, saya menolong dia. Dan seharusnya kita, anak-anak Tuhan, kita hadir untuk menjadi jawaban.
Kita harus menjadi sumber jawaban bagi semua orang. Karena apa? Karena Yesus sudah hadir buat kita. Kita menjadi perpanjangan tangannya Tuhan buat orang lain. Jangan sampai kita menjadi sumber masalah bagi orang lain. Jadilah sumber jawaban bagi orang lain. Yang ketiga, yang firman Tuhan katakan, yang sudah kita bacakan bersama-sama, kita mau belajar. Persahabatan ini mendorong kenyamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Ya. Kalau misalnya persahabatan kita tidak membuat kita bahagia, tidak membuat kita nyaman, dan tidak membuat kita sejahtera, itu bukan persahabatan yang sejati. Karena ketika kita melakukan persahabatan dengan sahabat yang sejati, Yesus Kristus itu akan memberikan kita rasa damai sejahtera, rasa nyaman, sehingga kita bisa berkeluh kesah kepada Tuhan. Sama juga dengan sahabat yang seharusnya ada dalam dunia ini. Saat sahabatmu sudah bukan menjadi tempat yang nyaman buat kamu untuk berbagi, karena kamu tahu setiap kali kamu kasih cerita rahasiamu, itu bukan lagi ember bocor halus ya, embernya waktu ditumpah langsung bolong gitu ya. Wah, pokoknya jangan deh kalau ngomong sama Pastor Jan. Pasti semua orang udah tahu itu. Wah, udah. Di sini ada yang seperti itu? Di sini nggak ada, di situ saya nggak tahu. Ya, kelihatan dari wajahnya. Bukan saya. Itu tuh yang lagi pakai masker tuh. Oh, banyak juga yang pakai masker ya. Aduh, saya. Oh ya udahlah, yang pakai baju warna orange nggak ada kan? Aman. Ya. Saat sahabat kita sudah tidak menjadi tempat yang menyenangkan lagi untuk kita berkeluh kesah, mungkin itu udah bukan jadi sahabat sejati kita lagi. Atau mungkin sebaliknya, orang sudah tidak nyaman lagi dengan kita, mungkin kita sudah tidak menjadi sahabat yang menyenangkan bagi dia. Dan firman Tuhan datang kepada kita. Dengan sangat jelas firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi yang sekarang masih jomblo, ya nggak apa-apa, jalan hidup. Life must go on, right? Nggak apa-apa, tenang aja gitu. Tunggu sampai waktu Tuhan yang tepat. Jangan memaksakan waktumu. Waktu Tuhan itu tepat. Dan waktu ketika Tuhan memberikan yang terbaik, grab it fast. Karena itu yang terbaik dari Tuhan. Ya, jangan juga berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, saya masih jomblo sampai 2024. Tapi nggak mau membuka diri. Wah, salah juga itu. Itu ya. Hidup bersama dengan orang lain. Saya bukan hanya berkata bagaimana kita dengan pacaran, ya, tapi bagaimana kita dengan teman kita. Bagaimana kita dengan rekan sepelayanan kita. Bagaimana kita dengan orang tua kita. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan kakak dan adik kita. Semua. Di dalam semua kondisi. Di dalam semua hubungan yang kita miliki. Better together. Better together. Nggak bisa seorang diri. Dan hal yang terakhir yang saya ingin bagikan buat kita. Persahabatan itu memberikan kekuatan, stabilitas, dan daya tahan. Persahabatan itu memberikan kekuatan, memberikan stabilitas, dan memberikan daya tahan dan daya juang. Ya, itu namanya persahabatan yang sejati. Ya, sehingga ketika kita sedang melakukan segala sesuatu, ketika kita sedang berjuang melakukan segala sesuatu, kita tahu ada orang yang mendorong kita untuk maju ke depan. Ada orang yang sedang membahu-membahu mendoakan kita, karena kita tahu kita punya support system yang baik. Kalau kau tidak bisa atau tidak punya support system yang baik, be the one. Jadi orang yang memiliki atau jadi orang yang bisa dipercayakan orang menjadi support system yang baik. Jangan aduh Tuhan, aku gak punya support system Tuhan. Ya udah, Tuhan bilang, lu berdoa nih, gue kasih lu yang jadi support system. Dan saya percaya ketika kita jadi support system yang baik bagi orang,
Tuhan akan mengirimkan support system yang lain untuk support kehidupan kita. Dan itu yang saya alami. Ya, berkaca melihat kehidupan saya dari saya masuk Sapi 2010 sampai sekarang hari ini, ya. Ada Pastor John yang tahu kehidupan saya. Saya waktu masih di sekolah, saya juga masih ketemu dengan Pastor Dani di belakang. Dani Christian. Ya, betul ya? Dani Christian. Sampai lupa saya. Dia masih tahu sedikit tentang saya di kampus. Iya, mungkin gitu ya. Jangan yang buruk-buruknya yang buruk. Gitu. Tapi saya mau katakan, yang buruk-buruk ini yang Tuhan pakai. Kalau kalian teman-teman merasa, aduh Tuhan hidup saya kok gini-gini aja Tuhan, aduh Tuhan hidup saya. Be the support system to others. Dan Tuhan akan mengangkat hidup kalian. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengangkat hidup kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan saya percaya akan hal itu. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan ketika datang dalam kehidupan kita, Dia akan mengangkat kita. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita akan berkata, wow, Tuhan yang bekerja atas hidupmu. Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari energize teens, gitu ya. Energize youth, gitu ya. Youth and teens, gitu ya. Ketutup sih. Jadi sih mau bacanya teens doang, jangan salin gua ya. Maaf ya. Ya. Energize youth and teens and youth. Gue sampai mau salah ngomong nih. Gitu. Mari kita mau bersama-sama bertumbuh. Ya. Bergandengan tangan bersama-sama. Jadi support system yang baik bagi orang lain. Jangan waktu lihat mukanya kayak sinetron. Belum tahu lu ya. Ntar aja lu lihat lu gue ngapain lu di belakang lu ya. Waktu jadi penerima tamu di depan, shalom, manis banget, shalom, tapi hatinya, gila lu, sepatu lu baru. Emang lu doang yang bisa beli, gua tunggu lu minggu depan gua nih. Di depan, shalom. Tapi hatinya, better together. Jadi support system bagi orang lain. Tuhan, terima kasih buat hidup saya hari ini. Saya mau menjadi support system bagi dia. Shalom bro, shalom sis. Selamat datang di Energize Teens and Youth. Kami menyambutmu dengan sukacita. Luar biasa. Minggu depan jangan datang lagi ya. Oh enggak ya. Minggu depan datang lagi ya. Kita berbakti bersama, kita beribadah bersama. Gitu. Orang tuh kalau datang, minggu depan datang lagi ya. Beres bos. Shalom. Iya. Bergandengan tangan bersama-sama. Saya pikir kita ada 20 orang mungkin hari ini, 30 orang. 20-30 orang, 40 orang ini kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita akan lihat better together. 20-30 orang ini sama seperti Yesus. Ketika Yesus mengirimkan rasul-rasul berpasang-pasangan, 70 pasang-pasangan melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 20-30 orang ini, kalau kita melakukan pekerjaan kita bersama-sama bergandengan tangan, saya percaya di akhir tahun bangku-bangku ini full. Amin. Sampai nggak cukup-cukup. Bukan lagi di ruang serbaguna ya, tapi di main hall. Punya iman yang besar dong. Karena iman yang besar, kita percaya bahwa iman kita juga iman yang benar. Iman kita benar karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar dan besar. Ya, percaya itu dalam hidup kita. Percaya itu dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita pada pagi hari ini.